Kalau Anda memimpin jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, coba lihat dalam kacamata kemanusiaan. Kita itu menjadi bermakna karena karakter. Jadi peradaban itu bukan ekonomi, bro, bukan. Oh, oke. Tapi budaya lokal yang berasal dari budaya, dari makanan dan seterusnya sumber daya. Lalu bahasanya, wow, baru menjadi namanya peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Everywhere, another episode. Hari ini adalah episode yang sangat menarik buat saya. Saya tidak sabar lagi untuk perkenalkan ke kamu teman diskusi kita, teman ngobrol kita. Dia adalah salah satu favorit saya juga, idola saya. Pernah memimpin Wakatobi selama 10 tahun, meletakkan fondasi dasar ideologi dan juga pembangunan. Saya lumayan rajin baca tulisannya. Huguaisme, ada miskin dan kaya adalah pilihan, surgaisme, dan masih banyak. Hampir semua saya baca tulisannya. Kebetulan beliau lagi duduk di kursi DPR RI, Komisi 2, kalau saya Komisi 2. Jadi kita akan tanya langsung the one and only Mr. Hugua. Thank you. Mr. Hugua apa Bro Hugua? Ya, Mr. Hugua, Bro Hugua. Bagus. Itu jauh lebih bagus. Siap, ya. saya Hugua juga oke. Saya tidak panggil Bapak karena bukan saya tidak respect. Ya. Saya panggil Bro karena saya merasa dekat sekali dengan Pak Hugua. Dan itu lebih apa namanya? Lebih gaul mood, ya. iya. Lebih gaul. Kayak Bapak kayak satu langkah kematian gitu. Ya, seperti ada pembatasan ya. Boleh, betul. Jadi kayak bersahabat itu milih-milih. Oh, betul, ada tapi gap kalau ya. Bro, Bung itu kelihatannya lebih apa ya? Lebih santai, rileks semua. Siap. Umur. Nah, kita Ya. apa kabar? Lagi sibuk apa? Tadi kayaknya baru selesai rapat ini. Ya, tadi ada. Ya biasalah hidup ini. Kadang-kadang serius, kadang-kadang santai. Tadi serius ya, karena bicara tentang partai. Kita bicara tentang struktur. Nah, malam ini Ngopi-ngopi saja dulu. ngopi-ngopi santai saja lagi. dulu. Oke. Demikianlah hidup ini. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Pak Hugua juga kalau ada yang mau ditanya tentang kepemudaan boleh kita dinamis saja. Baik. Tapi sebelum itu saya mau tanya bagaimana melihat sosmed sebagai pejabat publik. Dalam artian apakah kalau kamu menjabat bolehlah ikut jadi bagian dari ramenya sosmed, bikin akun Instagram, atau apatis saja, kerja tidak usah sombong-sombong di sosmed. Bagaimana dilihatnya? Wajib kah tidak ini? Ya jadi begini, kan dunia sekarang berkembang ya. Oke. Ya kalau kita lihat secara seriusnya mulai revolusi industri 4.0, ya, apa 1.0, 2.0, 3.0, sekarang 4.0. Apa artinya? 4.0 ini kan sebetulnya masuk 5.0 termasuk sekarang sudah dipercepat. Ini kan intinya dunia medsos. Mega Ya. cepat. Media menjadi sangat penting. Media menjadi cepat, media menjadi alat komunikasi. Jadi tidak ada alasan, Bro. Harus. Karena apa? Kan pejabat publik itu kan Harus sebetulnya muncul di publik. ya, Anda harus ditahu oleh masyarakat. Anda ditahu apa yang Anda kerjakan. Bijaksanalah kalau semua apa yang Anda kerjakan ditahu orang, karena nular. Kalau Anda memberikan energi positif, nular dong. Apalagi yang baik-baik ya. Apalagi yang baik-baik kan. Kalau yang baik-baik disembunyikan lalu gimana? Betul. Yang muncul yang betul. negatif. Nah, ini juga yang buat saya aneh. Karena di antara anggota DPR RI Ya. yang paling rame upload saat lagi rapat, ini Mr. Hugua. Oh ya. Ini juga membuat saya bingung, apakah kenapa saya berani itu, dan juga apakah memang di antara anggota rapat cuman Pak Hugua yang tidak tidur apa bagaimana? Jadi saya kembali ke tadi, Bung Rai. Siap. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti apa yang sebetulnya Anda lakukan. Bijaksanalah hidup ini. Saya katakan tadi bahwa hidup ini kan menular. Kalau kita tularkan hal-hal yang baik kepada masyarakat, kepada seluruh halayak, maka pastikan refleksinya juga kebaikan itu kembali ke kita. Itulah hukum alam semesta, itulah hukum Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Siap. Jadi ya bijaksanalah supaya apa yang kita lakukan dimengerti orang, supaya nular. Kan sekali lagi itu ulang-ulangnya hal-hal yang sama itu. Siap. Itu prinsipnya. Masih ingat tahun 2009? Ya. Pak Hugua pernah datang ke SMA ku? Ya. SMA Negeri 1 Wanci. Saya ingat. Wangi-wangi. Oke, wangi-wangi ya. Saya ingat sekali kejadian ini karena saya tulis bicaranya Bro Hugua. Ya. Ketika kita melempar sesuatu di dunia, entah itu baik atau buruk, dia akan datang kembali ke kamu seperti apa yang kamu lempar. Oke, jadi ada satu prinsip. Wow. What you think, it is your life. What you think?
What do you think? It is your life. It is your life. Ya. Apa yang Anda pikirkan atau apa yang Anda rasakan itulah kehidupan Anda. Oh. Ya, ketika Anda merasa bahagia, senang, penuh pencapaian, penuh rasa syukur, ya, maka hari itu penuh dengan prestasi, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan capaian-capaian. Tapi ketika Anda amarah, benci, jengkel, jijik, marah, Itu juga maka hari itu juga akan kembali ke diri Anda. So, this is a choice. Oke. Ya, sebagai kaulah muda, kaulah tua, itu your choice. Berlaku, bro. Berlaku. Saya ingat kejadian itu 2009 saya tulis waktu itu lagi memimpin Wakatobi. Betul. Dan Anda kan termasuk orang yang masuk dalam Huguaisme kan pasti. Salah satunya. Lumayan baca Itulah, itu bro. konsep-konsep Ini konsep-konsep Rahim hidup. Laode. Kalau boleh jujur, Hmm. Rahim Laode yang orang-orang lihat sekarang, Ya, banyak juga insight-insight dari Bro Hugo secara langsung dan tidak langsung. betul. Saya lihat ada orang kampung Ya, punya mental sebesar ini. ya, Orang yang tinggal di listrik tidak setiap hari hidup. ya. Apalagi internet ya, tidak seperti sekarang ya maksudnya. Tali bambu. Iya. Internetnya tali bambu. Tapi berusaha dan berhasil. Ya, Saya pun ada di poin tertentu sekarang ini karena ada blueprint yang kau kasih ke saya. ya. Ada contoh di depan. Ya. Sehingga mimpinya bisa terbuka untuk orang-orang Hugo lain. Itulah begitu. ketokohan ya. Oh, shit. So, inspirasi ketokohan. Benar. Sekarang tugasku mencetak. Kalau Pak Hugo sudah mencetak Hugo lain, saya mau mencetak Rahim Laode lain nih. Itu keren itu. Asik. Keren ini. Keren. Asik sekali. Ah. Menjadi ini juga jadi pertanyaan juga. Kalau kita lihat perjalanan karir politiknya Bro Hugo ini, Ya. lumayan unik, aneh dan aneh. Orang yang masa mudanya diisi menjadi orang NGO, LSM, Ya. yang kerjanya adalah mengawal pemerintahan dengan mengkritik habis-habisan. Zaman Orde Baru ya. Iya. Lain lah, bro. Kemudian menjadi pemerintahannya langsung, Ya. memimpin Wakatobi 10 tahun 2 periode. Kemudian sekarang menjadi anggota DPR RI. Ya. Nah, apa yang kita bisa perbedaan yang bisa kita pelajari dari 3 babak perjalanan hidup ini? Ya. Jadi kalau kita belajar dalam tokoh-tokoh dunia ya. Ya saya selalu menjadi idola saya itu Bung Karno sama Nelson Mandela. Oh. Nelson Mandela seorang tokoh yang selalu melihat bahwa ternyata manusia itu punya kesamaan derajat di depan apapun. Ya, coba yuk bayangkan. Kulit hitam, kulit putih. Ya, Afrika Selatan kan apartheid kan. Hanya orang kulit putih yang punya privilege politik, punya hak istimewa. Tapi Nelson mengatakan tidak, saya harus berjuang untuk kesamaan cara pandang. Jadi rezim manapun yang yang memang merendahkan martabat manusia ya mesti diperjuangkan. Demikian pula Bung Karno, saya kira ya. Bung Karno ya. Ya bagaimana Bung Karno memperjuangkan kemerdekaan, menciptakan Pancasila, lalu membangun bagaimana ide 4 pilar negara. Kan sebetulnya perjuangan. Jadi kalau kami dianggap LSM itu melawan rezim pada saat itu bukan melawan. Tidak juga ya. Ya kita lagi ya kalau Anda memimpin jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, coba lihat dalam kacamata kemanusiaan. Oke. Dalam kacamata kemanusiaan, human being. Apa itu human being? Oke. Pelan-pelan kita kuliah dulu nih. Iya. Human being itu kan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Ada sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Yang kedua, ya Anda harus menghormati sesama. Semakin rendah, ya semakin rendah seseorang semakin dihormati, dihargai. Karena tugas kemanusiaan akan mengangkat harkat dan martabat manusia. Yang rendah, ya rendah diangkatlah. Karena kalau ketika Anda mengangkat yang rendah, maka Anda terangkat setinggi-tingginya. Yang ketiga, hargai segala ciptaannya. Mulai dari serangga, ya, semesta, kalau tidak penting, burung-burung, kalau tidak penting peliharalah. Karena mereka ciptaan Tuhan yang kita bahagia karena kita tercukupi dari semua ini. Itu namanya human being. Human being. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar human being sebetulnya Bung Karno, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi. Jadi mereka bukan memberontak, sebetulnya bukan memberontak. Mereka lagi berjuang untuk memperbaiki human being ini. Mengangkat yang rendah ya. Nah, di LSM dulu pilihan saya. Oke. Kemudian waktu menjabat itu jadi bupati. Ya. Dibaliki apa bagaimana? Dibaliki. Atau balas dendam malah? Dibaliki. Oke. Artinya saya sadar bahwa ketika saya melempar ke alam semesta kembali ke aku. Oke. Ya, semi karma juga ya. Ya, dan itu pasti harus kita percaya. Jadi pada saat rezim Orde Baru dulu. Ribut.
Tidak bisa, Bapak harus begini, gini. Begitu saya jadi bupati, saya bilang sama saudara-saudara, teman-teman SKPD, saudara harus tahan telinga. Oke. Ya, jadi kalau ada demo bersatu orang, apa yang saya lakukan? Boleh saya temui, Pak, keamanan. Kalau begitu gini, pergi tangkap, rekam apa isi pesannya. Karena kalau dia mendemo, kalau dia memberikan kritik ke saya, pasti ada sesuatu. Ada sesuatu Ya, yang... dan justru bila perlu kalau tidak ada demo 1 hari, saya bilang kenapa sepi? Karena saya sadar bahwa saya sudah telah melempar ke alam semesta sebuah kritikan. Ya, sebuah demonstrasi. Ya, saya harus menerima dong. Gitu, dan itu begitu ternyata. Nah, yang bedakan dengan jadi anggota DPR sekarang, apa tuh dinamikanya? Ya, di DPR ini kan sebetulnya dinamikanya kita lebih kepada di belakang layar ya. Bukan berarti tidak sebagai Bupati Wakatobi hilang di matanya. Enggak. Kita kan sekarang kan sebagai negarawan, dalam artiannya negarawan Indonesia lah, tidak lagi Wakatobiansi ya. Jadi maksudnya begini. Kita kan di DPR ada 3 fungsi, ya, legislasi, yang atur aturan main, undang-undang supaya negara teratur, bangsa teratur, ya. Kedua, menyetujui anggaran semua kelembagaan dan kementerian, termasuk anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara, anggaran Bupati Wali Kota. Itu di fraksi 2? Bukan, di DPR dong. Kan total APBN itu kan disampaikan oleh Presiden, oleh Menteri Keuangan. Ya, kalau kami tidak setujui kan nggak bisa dipakai, ilegal itu. Kami menyetujui bahwa anggaran bla 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 bla, Yang ketiga, pengawasan pembangunan. Kita mengawasi dong. Ya, kementerian lembaga, tentu gubernur, bupati, wali kota, bukan dalam artian bahwa auditor, beda ya. Bukan teknis, tapi kebijakan. Sesuai enggak dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan alam semesta. Berarti bukan Wakatobinya ditinggalkan, tapi sekarang pakai kacamata yang jauh lebih luas. Lebih luas. Bisa melihat sultranya malah Indonesianya. Bukan cuma Indonesia, buminya, bro. Yes. Karena kita bagian daripada bumi, kita bagian daripada negara-negara, bagian daripada Indonesia, bagian daripada Sulawesi Tenggara. Jadi lebih luas gitu. Kacamatanya jauh lebih luas ya. Betul. Oke. Menarik sekali. Ini kita mau tanya tentang ini nih. Ya. Tentang mentalitas. Ya. Kalau saya lihat, dan ini respect juga, berakar dari respect ini, bukan salah satu pejabat publik yang karakternya lumayan gatal di telingaku. Salah satunya Bro Hugo juga. Bicara di forum internasional, bicara di forum nasional, di partai, bicara sama masyarakat biasa. Ada orang bahasa Inggris, ada orang bahasa Indonesia, tapi dialeknya dialek Wanci dan sepede-pede itu. Kalau kita lihat orang anak-anak adik kita yang sekarang ini, Bro Hugo. Mau sekali ditinggalkan itu bahasa dialek-dialek Wancinya itu, mau sekali sama dengan Kendari, mau sekali sama Makassar. Padahal saya lihat ada contoh ini, dan orang hebat ini. Orang ini pernah bilang kalau mau kuasai dunia, kuasai bahasanya. Itu saya tulis juga itu, 2009 waktu SMA. Bahasanya, budayanya. Benar. Itu kasih tips lah buat kita untuk isi masa mudanya kita supaya punya mental itu. Jadi gini ya. Jadi sebetulnya kita itu menjadi bermakna karena karakter. Karakter. Karakter itu muncul karena berawal dari pertama budaya. Apa itu budaya? Budaya itu kan sebetulnya di perasaan. Ya, misalkan budaya Tolaki. Ini kan dari Kalosara. Itu kan perasaan nurani di dalam dadanya masyarakat Kalosara, masyarakat Tolaki. Berarti kan itu kearifan di sana. Murtabat 7 bau-bau, ya, Moronene dan seterusnya. Pendek kata, semua suku bangsa ini punya namanya karakter identitas. Kearifan lokal tadi. Kearifan lokal. Karena dia kearifan, maka dia benar-benar duduk di kemanusiaan. Oleh karena itu, maka coba lihat. Arif ya. Produk budaya. Kalau Anda mau menguasai dunia, maka munculkan kearifan lokal Anda. Berarti dengan demikian, maka logat Wanci kamu itu, kalau Anda mau terkenal, maka karakter identitas Wanci itu Wainaegara. Coba mainkan. Kalau heran orang Wakatobi itu kan Wainaegara. Ada ibu di. Itu karakter yang tidak ada di Jawa, yang tidak ada di Bali, tidak ada di Inggris. Sebab sesuatu yang indah itu kan karena ada kelangkaan. Wah. Ya? Jadi coba dibayangkan ini.
Kalau dari Buton, Pulau Buton dan Muna, jangan begitu dan. Itu dimunculkan menjadi kebanggaan karena itulah karakter. Karakter kita. Iya, kalau tolaki ini biasa dikatakan, tidak begitu. Tidak begitu. Itu keren banget, munculkan. Jangan lo itu kan underbo dari Jawa, iya kan? Tapi jangan begitu. Itu keren. Gitu. Kalau Muna, Kapu Depura, itu keren banget. Nggak ada di Inggris, nggak ada di Jawa. Nah, ketika nilai-nilai kearifan ini menjadi menarik, ya, menjadi menarik dan menjadi anutan mayoritas, that is civilization. Itulah peradaban. Peradaban. Jadi peradaban itu bukan ekonomi, bro, bukan. Oh, oke. Tapi budaya lokal yang berasal dari budaya, dari makanan dan seterusnya sumber daya. Lalu bahasanya, wow, baru menjadi namanya peradaban. Ketika Anda terkenal, Anda pegang kas suami pun menjadi mahal harganya. Oke. Ketika Anda menjadi panutan mayoritas karena civilization dalam bahasa Inggris, Sinoge pun menjadi sangat mahal harganya. Pokea pun menjadi sangat mahal harganya. Kabuto pun menjadi sangat mahal harganya. Jadi apa fungsi kita? Munculkan karakter, munculkan budaya, kearifan ini menjadi anutan Indonesia, menjadi anutan dunia. Keren banget. Berarti pun kita juga individu adalah sebagai promotor budaya sendiri juga. Harus. Tidak mungkin orang Jawa, tidak mungkin orang Bali datang mempromosikan budaya Wanci. Betul. Makanya, ya, Anda sebagai orang Wakatobi, kemudian Ari Kriting sebagai orang Wakatobi. Ketika Anda tampil di TV, di forum nasional dengan karakter Wanci Anda, dengan karakter Wakatobi Anda, saya katakan keren. Wakatobi terkenal karena Anda. Ya, respect. Ketika toko-toko toko-toko tolaki, toko-toko Muna tampil dengan bahasa Muna, dengan bahasa tolakinya itu keren banget. Ya, wow, terkenal di Indonesia. Memang kalau kita lihat Bro Hugo ini memang lumayan akrab ya dengan istilah-istilah yang ini bikin gatal telinga kalau saya. Masa istilah-istilah yang bertindak lokal berefek global. Nah, apalagi itu tugasku hidup hanya untuk bermanfaat kepada alam raya. Wow. Ya. Itu brandingan begitu dapat dari mana tuh? Nah, dapat dari mana tuh? Dapat dari mana tuh? Jadi begini, bro. Dapat dari mana tuh? Huguaisme, miskin kaya adalah pilihan. Miskin kaya adalah pilihan. Sebetulnya itulah protes saya. Kepada diri saya. Yang miskin, masyarakat Wakatobi yang selalu mengeluh. Kami tidak diperhatikan. Kami panas. Perhatikan dirimu sendiri supaya kau menjadi keren. Jangan mengeluh. Karena hidup ini harus kita jalani. Apa artinya? Dinda, Bro Raim. Ya, saya katakan tadi bahwa kalau Anda mau kaya, maka tidak mungkin. Kalau Anda mau kaya, bagaimana pelan-pelan? Kalau Anda mau kaya. Ini pasti. Kalau Anda mau kaya buka X, bro. Anda. Lebih luas lagi ya. Tidak sesimpel itu. Atau jangan dulu kaya karena itu terlalu. Kalau Anda terlalu picik ya, kayak hidup cuman pengen kaya saja. Kalau Anda mau terhormat, nice. Hormati orang lain. Satu. Berarti apa yang Anda lempar ke alam semesta itu kembalikan. Dan itu hukum alam, hukum Tuhan, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mau kaya, maka lempar banyak uang. Itu real investasi itu sebenarnya. Pertanyaannya, orang tidak pernah memberikan, selalu mau mengambil. Meminta. Mengambil. Mengambil. Ya, maksudnya pejabat nih. Menerima ini bla-bla, Anda tahu. Kalau Anda mau membahagiakan, Anda mau bahagia, Hugo mau bahagiakan banyak orang. Bahagiakan rakyat Sulawesi Tenggara, bahagiakan rakyat Wakatobi, bahagiakan rakyat Muna, rakyat Konawe Utara, Kolaka Utara. Itu aja intinya. Kita tidak mungkin, kan mindset dulu. What you think, what you are. That is your future life. Jadi coba ya. Yes. Coba ya, ini alur pikir loh ya. Ini alur pikir. Kerangka berpikir. Haus, mikir, air. Air di mana? Insting. Baru ada hasil. Jadi kalau perasaan Oraim keren. Kak Raim itu orangnya walaupun kribo, hitam manis,
Iya, iya. Tapi keren, rhyme keren. Keren. Tapi kalau hitam, udah keribon lagi, udah hitam lagi, ngapain? Negatif. Negatif. Tikam orang di kampus, negatif. Makanya akhirnya, begitu Anda rendahkan rhyme, aku yang rendah, bro. Oh, Oleh karena itu maka seapapun rendahnya, semakin cacat, semakin rendah, muliakan. Karena ketika muliakan orang-orang yang rendah, Di maka saat Anda yang itu tertinggi. lagi memuliakan diri sendiri. Iya, kalau aku menaikkan diri saya, ya, maka saya naikkan Anda. Banyak orang yang menaikkan diri saya, lalu saya injak Anda supaya saya naik. Salah, bro. Salah. Kita yang Coba lihat. Oke. Coba lihat pemimpin-pemimpin besar, miliarder-miliarder dunia. Oke. Siapa yang miliarder dunia, siapa yang menjadi pemimpin besar di dunia adalah orang-orang yang prinsipnya jauh lebih baik dari Hugua. Jadi kalau ada yang pangkatnya atau posisinya lebih tinggi dari Hugua, maka pasti prinsipnya lebih bagus dari saya. Tentu ada sisi-sisi kelemahan ya. Iya. Kadang-kadang manusia cuma menyorot kelemahannya. Tapi kalau kita timbang, seseorang yang punya posisi, kedudukan, harkat dan martabat lebih tinggi, pasti prinsip hidupnya lebih baik. Lebih baik daripada dari orang kita. lain. Oke, dari orang lain. Ya, gitu. Jadi bro, hidup ini bukan mainan, bro. Anjay. Wah. Oke. Bermanfaat kepada Tapi alam jangan raya. takut, bro. Oke. Lanjut terus karena Tetap jangan ini. mikir bahwa saya lagi Betul. penasehat, ya memang. Oke. Ya, santai aja. Oke. Tadi ingat bicaranya Pak Habibie kalau begini nih. Iya. Harus tetap sepeda harus tetap digayuh, kalau tidak Ya. jatuh. Ya, betul. Wow. betul, Tentang betul. mentalitas ya. Ya, dan Oke. kenapa saya kemarin namanya program Losi Cuglosi. Apa? Maaf. Losi Cuglosi. Oke. Dari Cooper menjadi keren. Oh, dari Cooper? Menjadi keren. Oke, apa itu? Karena sebetulnya menurut saya Sulawesi Tenggara ini sangat keren. Ya. Dari segi Dari berbagai aspek. budaya, pariwisata, Semuanya. Kalau dan kita lain bicara sumber daya, apa yang kurang, bro? sumber daya, Semuanya. Tetapi yang menjadi penting bagi saya hari ini adalah mengupgrade, menaikkan mindset, cara pandang kaula muda, ya, pemudanya. Karena Bung Karno mengatakan, berikan 10 orang tua, atau 100 orang tua, maka hanya ku jabut Gunung Semeru dari akarnya. Tapi berikan 10 pemuda, saya akan goncang dunia. Betapa pentingnya Anda. Yang saya mau adalah kenapa saya kesana kemari, Losi Cuglosi, 4 pilar kebangsaan, saya kesana kemari, kampus dan lain sebagainya. Intinya apa? Upgrade Daripada tadi ya? saya kasih Anda duit 50.000, daripada saya kasih Anda 100.000, Minyak. merokok 1 hari selesai tanpa pandangan mindset, Oke. maka menurut saya sama saja saya permainkan Anda. Oke. Ketika saya kasih ide, cara pandang, cara berpikir. hidup, the mindset, the way you see yourself, and the way you see the nature, and the way you see your gods, human being, maka itu adalah abadi. Karena akan Anda perjalankan dari masa muda Anda sampai masa tua Anda. Artinya boleh kehilangan masa muda, tapi jangan kehilangan masa tua, bro. Banyak kaula muda yang tidak mau kehilangan masa mudanya. Artinya dengan ugal-ugalan di masa muda. Tapi begitu masa tuanya, bro, baru cari kehidupan, bro. Tapi begitu di masa muda Anda jangan sampai kehilangan di masa tua. Maka pasti cari mindset. Bro, Sulawesi Tenggara, cara pandang mahal, bro. Ya, bayangin hari ini Hugua umur 62 tahun masuk. Saya masih S1, masih pendidikan S2, mau pendidikan doktor. Masih tetap dikejar. Saya ikut pendidikan yang ada namanya online. Terakhir saya ikuti Tony Robbins. Gila. Masih di MIT masih ikuti saya. Karena saya merasa bahwa mindset ini lebih penting. Ya, mindset pemuda. Bagi saya, bro, dengan siapa yang Anda menghabiskan waktu setiap hari, itulah masa depan Anda. Kalau Anda bermain dengan tukang domino, masa depanmu 24 jam Anda habiskan waktu dengan mereka, maka Anda pemain domino. Kalau Anda menghabiskan waktu di masjid 24 jam, maka 4 orang 5 orang Anda termasuk di dalamnya jadi imam. Tapi kalau Anda bersama-sama dengan orang-orang miliarder dunia, maka 4 orang 5 orang termasuk Anda. Kalau Anda bersama-sama menghabiskan waktu dengan para politisi hebat, 4 orang 5 orang termasuk Anda. So choice
life is your choice. Dengan siapa Anda bersama? Maka itu masa depan. Karena itu masa depan. Jadi kaulah muda, pintar-pintarlah bersahabat Kaulah dengan muda. siapa. Karena begitu Anda menghabiskan banyak waktu, maka itu masa depan Anda. Keren Boleh. kan? Boleh. Keren. Boleh. Jadi status Facebook itu bisa. Boleh. Kita ini lompat ke ini deh, bro. Kita lompat ke itu tadi saya penasaran ini. Ya. Kita sebagai orang Wakatobi, orang-orang di pesisir, Ya. isu apa yang diangkat-angkat di sana di gedung DPR? Yang dekat-dekat ini bisa kita. Jadi kan Wakatobi ini kan sebetulnya miniatur Indonesia sebetulnya. Miniatur Indonesia Iya, Wakatobi. karena kan yes. Indonesia ini kan hampir 80% kepulauan, Iya. tanah, laut. Laut. Ya, cuma 10-20% daratnya lah. Jadi sebetulnya bangsa ini kan negara maritim. Negara maritim. Karena negara maritim kan belajarlah dari kearifan-kearifan pengelolaan laut. Bagaimana hebatnya Nusantara, ya, Majapahit, ya, dan seterusnya. Mereka itu kan armada laut yang hebat. Oleh karena itu maka selalu saya bilang sama siapapun termasuk para menteri mitra Komisi 2, saya selalu bilang bahwa kalau kita membangun Indonesia, lihatlah komunitas Bajo itu dengan kearifannya, ambil kearifannya. Karena mereka adalah penjelajah dunia. Penjelajah ulung ya. Penjelajah ulung. Jadi begitu bangsa ini menjadi negara maritim, maka kita akan menjadi negara besar. Percaya Rahim, saya telah membaca tanda-tanda ya. Sekarang peradaban bergeser bro. Dari mana ke mana? Dari Laut Atlantik. Ya. Jauh sana. Revolusi industri 1.0 sampai 2.0 masih di Eropa. Terus sekarang masuk ke Lautan Hindia. Pusat peradaban di mana? 3.0. Di mana bro? Jepang, China, India, Korea Utara. Sekarang ini. Sekarang ini. Sebentar lagi 2030 2045 peradaban dunia akan ada di Indonesia. Negara maritim. Jadi siapa-siapa mempelajari tentang sejarah bagaimana jalur rempah, bagaimana asal muasal kita dijajah, karena kita manusia hebat. Kita adalah bangsa yang hebat. Oleh karena itu maka kembali ini berbalik situasi bro. Sekarang Eropa mulai jatuh. Sebentar lagi India, China mulai turun, Indonesia dan sekitarnya. Berarti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Papua Nugini, Timor Leste, termasuk Solomon Island, termasuk Vanuatu. Ya, di lain. Ini akan menjadi pusat peradaban ke depan. Kaulah muda. Mari kita. Masanya kita itu nanti. Masanya kita. Anda harus belajar mindset untuk menjadi orang besar. Sebab kalau tidak, wow. Tertinggal begini terus gitu. Dan kita akan saya udah baca itu dan itu aksioma. Ya, itu aksioma. Tidak mungkin peradaban menuju ke barat, Bos. Dari barat menuju ke timur. Dia harus bergeser juga biar. Ya kan matahari terbit dari timur ke barat. Betul. Berarti peradaban dari barat menuju ke timur. Ini hukum alam. Berputar ini, Bang. Berarti kalau mau bangun Indonesia, memang suku Bajo juga harus jadi prioritas. Itu kan kearifan, bro. Iya. Ya, kearifan. Tidak ada suku seunik itu kali. Sekarang pertanyaan saya, suku bangsa di mana di dunia tidak semerdeka mereka? Dan menyebar begitu dan. Ya, berlabuh di sini kalau berkelahi ambil layar pergi, nggak pernah berkelahi, bro. Ya, cuma kan tinggal kearifan ini diangkat menjadi sebuah pandangan. Ya. Mereka itu kan ada Empu Madilau satu contoh ya. Itu kan mereka punya Tuhan itu kan ada Tuhannya dan mereka harus menjaga ikannya, menjaga karangnya, menjaga kearifannya, keseimbangannya. Hanya karena masuk teknologi, masuk pandangan dari luar ya sehingga ada bom-bom dan seterusnya. Walaupun memang pada dasarnya arif sekali secara menjaga ekosistemnya. Yang saya maksud ini sebetulnya tentu suku Bajo, tentu suku-suku lokal ya, daratan, suku Tolaki, suku Buton, suku Muna. Ini kan sebetulnya berawal dari suku-suku lokal yang arif, ya, yang arif. Jadi Bajo ini kebetulan kita bicara negara maritim. Kaitannya tadi dengan maritim. Katanya mau dekat-dekat ini mau datang Pak Jokowi? Ya. Ke mana tuh? Wakatobi? Tanggal 9, tanggal 10 saya di DPR saya sudah konfirm ke Menteri ATR BPN. Ya, kemudian saya sudah bicara sama Mensesnek. Pak Mensesnek, mohon saya sebagai anggota DPR daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, tolong Pak Jokowi, Pak Presiden itu juga datang ke salah satu 10 top destinasi pariwisata nasional yang namanya Wakatobi. Wakatobi. Karena apa? Wakatobi menjadi pemantik
Wakatobi menjadi pelatuk. Oke. Pemicu pertumbuhan pariwisata Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Itu. Berarti datangnya ke Wakatobi ini bukan hanya untuk kepentingan Wakatobi saja. Ya kan begini bro. Oke, menyebar Kan ya, menyebar. Wakatobi ini nama besar Sulawesi Tenggara. Betul, tidak bisa Ya, kalau dipungkiri pistol, juga. kalau pistol, Ya. mau ledakan pistol, Ini tidak ini dulu, cak, baru mesinnya. itu Wakatobi itu. Itu Wakatobi dulu. Oke. Sehingga kalau mau kemajuan Oke. pariwisata Sulawesi Tenggara kita istilahkan dengan Oke. Wakatobi Beyond Seven Wonders. Beyond Seven Wonders. Mau kita explore itu, keren itu. Hmm. Itu baru kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat. Wow. Keren. Kita rindu juga, semoga kita masih panjang umur terus. Ya. Jadi bagian dari indahnya daerah kita nanti. Ya. Kalau terus terang kita dari pelaku-pelaku industri kreatif ini kita rindu dialog-dialog, kita rindu kumpul-kumpul lagi. Terutama ternyata kalau kita gali budaya kita, selalu kita merinding terus. Ya, karena itulah kehidupan. Arifnya ini ya budaya kita juga ya. Ya. Ini kan awal kemajuan itu kan bangga pada kekampunganan kita. Kampungnya kita, kampung. Kekampungan. Orang kampo. Wela. Pak ini. Saya selalu bilang, putra putri Wakatobi. Kaget ingat ibunya. Kau bangga dengan teteh itu. Tahu teteh? Itu bahasa Kalidupa kali. Bahasa Kalidupa. Ini Oke, apa artinya? Teteh tahu? Teteh apa kali? Bulu babi. Oh, lei kalau Lei. kami lei. Beda. Bangga dengan kasuamimu. Ya, Bangga suami dengan ya. karasimu. Bangga dengan sinonggimu. Sinonggimu, oke. Karena tidak ada di Jawa, tidak ada di Eropa, tidak ada di Inggris, tidak ada di Amerika. Betul. Masa kok kita makan Kentucky? Apa itu Oke. Kentucky? Enggak Iya, lah. iya. Jadi begitu datang, Oke. selamat datang di Wakatobi. Waktu itu saya jadi bupati ya, bukan karena Wakatobi Menden. Nikmatilah ini kasuami. Wow, ini Apa ini? namanya Hello Asira, ini namanya Kambalu. Wow, Oke. dia belum makan bro, foto dulu Shrek. Ini lobster yang panjangnya 2 meter. Oke. Foto dulu Shrek. Baru dia kirim ke anak istrinya. Bapak di mana itu di Wakatobi? Aduh mau papa. Padahal dia tidak makan, hanya lihat-lihat karena kelebihan gizi. Oke. Jadi, aduh saya bilang Oke. keren banget ini. Keren Jadi, memang daerah kalau atas Anda mau sebenarnya. menjadi hebat, bangga dengan logat kamu, bangga dengan budaya kamu, baru kita merasa bahwa kita terhormat, baru kita bisa maju. Tapi kalau kita sembunyikan logat Wakatobinya, logat Butonnya, baru kita ambil loh. Dari mana Berarti tuh? kau rendah, karena kau Oke. merendahkan martabat Oke, kamu. dan menganggap orang di Jakarta sana jauh lebih tinggi daripada. Nah, Oke. kenapa Raim menarik? Hmm, Ketika Anda komedi, Oke. ya kalau muka pas-pasan kan. Ya sama kayak Ya, Mas-mas sama Wakatobi. saya juga pas-pasan. Pada umumnya. Kalau konten juga pas-pasan. Boleh ya. Ya plus minus lah. Tapi karena logat Wakatobi Anda, logat Sulawesi Tenggara Anda itu yang orang suka. Coba siapa penyanyi namanya Ati siapa? Ati Mas Samba, Evi Mas Samba. Ati Evi Kodong, Evi Makassar. Masamba. Evi Masamba. Begitu dia jangan begitu Kodong. Hmm. Pada saat seperti itu Indonesia menyaksikan, waduh keren banget Kodong karena baru Oke. dengar. Coba kalau, jangan bogi itu dan. Orang tanya dari mana bogi itu? itu kunai. Tidak bogi. Wah ini kan. Seluruh Indonesia akan mengatakan keren banget karena asing di telinganya di sesuatu yang asing yang langka. Dan Ya, bisa bangga jadi dengan itu. bisa jadi pertanyaan juga buat orang. Putra putri Wakatobi Sulawesi Tenggara bangga dengan itu dulu, baru kita bicara kemajuan. Itu kan perubahan mindset. Ya. Jadi harus kita bangga dulu dari budaya masing-masing. Ya. Dalam artian tidak juga merendahkan juga Ya. budaya lain. Ya. Oke, itu menarik. Kalau boleh dipikir-pikir kita ini sudah 8 SKS kali ya, lumayan. Obrolan santai tapi Oke. menusuk juga. Oke. ini. Kami ada mimpi anak-anak stand up ini mau coba ini buat acara roasting Ya. bro gua. Kita mainkan. Kita mainkan sebagai contoh sarana juga. Saya juga berakar dari respect ini. Ya. Terutama melihat bro gua punya sosmed saja sudah saya respect. Apalagi aktif, respect sekali karena Ya. kalian yang di publik, Ya. kenapa saya tidak pernah lihat kok di Instagram, kenapa saya tidak pernah lihat di Facebook, kenapa saya tidak pernah lihat. Soalnya memang masyarakat juga pengen ketemu langsung dengan pemimpinnya, dengan pejabat publiknya. Tapi untuk kita yang anak rumahan, milenial, mungkin sibuk kuliah, kita juga butuh saran untuk kami lihat apa yang terjadi di DPR sana. Ya.
lewat akun pribadinya. Kita mau lihat juga. Soalnya saya kalau ada yang saya senang, pasti saya komen langsung. Ya. Bagus nih, wah. Ini penggemar saya. Kalau agak aneh juga, kayaknya kurang deh. Ya, jadi, jadi kita jauh lebih dekat dengan orang yang lagi pegang jabatan sekarang. Itu salah satu respect saya. Terutama konsep-konsep hidup juga. Tentang menulis, ada tulisan gak dekat-dekat ini? Tidak ada yang apa terlalu sibuk di DPR? Banyak judul-judul buku yang sebentar lagi akan tertulis. Karena bagi saya sebetulnya gini, saya adalah salah seorang manusia yang berusaha untuk tidak mati. Ya, walaupun jasad saya pasti mati. Iya. Karena saya percaya bahwa sebetulnya kebesaran Hugua itu bukan berapa harta, berapa pangkat kedudukan, berapa tanah, berapa segalanya. Karena itu semua bagi saya justru jadi masalah. Tapi seberapa besar ide-ide, cara pandang Anda yang memberikan pelajaran buat bangsa ini. Tadi bicara Raim, Anda sekolah. Mulai dari kelas SD sampai dengan perguruan tinggi. Yang kita dengarkan kan pidato dosen kita. Betul. Dari mana dia dapat? Dari buku, bro. Iya. Berarti kalau ada pendidikan yang Anda perlihatkan dengan tindakan dan perilaku, itulah pendidikan sesungguhnya. Jadi kalau Anda menjadi komedian dan Anda bisa memberikan nilai-nilai, menghibur pada saat yang memberikan nilai, itulah kuliah yang sebetulnya. Kenapa? Itulah narasumber yang sebetulnya. Jadi kalau saya anggota DPR RI misalkan, seluruh perilaku saya di DPR itu harus saya sampaikan karena itu pendidikan, kan guru. Masa kok kita di UHO terus? Masa sih di SMA terus? Karena mereka juga cuma menghimpun dari riset-riset yang diperoleh dari itu. Buku-buku. Jadi betul. Begitu Anda jadi pejabat publik, maka sebetulnya pada saat yang bersamaan Anda menjadi guru. Guru tapi bukan guru teori, guru tindakan. Itu yang dibutuhkan rakyat. Jadi ya kalau Anda mengerjakan sesuatu yang hebat, rakyat tidak melihat Anda lakukan atau tidak melihat apa yang Anda kerjakan, maka sebetulnya Anda menyembunyikannya. Dan itu juga tidak bijaksana. Tidak bijaksana. Itu yang mendasari sosmednya Pak Hugua lumayan ramai. Ya, satu. Kedua, lumayan ramai. Kan kita sekarang masuk di zaman 4.0 bahkan 5.0. Apa intinya di situ, bro? Dua aja. Menyatunya online dan offline. Sudah dekat ini. Dekat sekali. Bahkan lebih dekat dari kehidupan. Lebih dekat dari apa? Yang lebih dekat kan? Kadang kegiatan offline tidak berarti kalau tidak ada online. Karena ini zamannya. Sudah zamannya. Oleh karena itu maka siapapun dia kalau tidak pernah disorot oleh kamera, offline terus capek, bro. Karena sekali lagi kehidupan ini kan guru. Oleh karena itu maka tugas kita adalah bagaimana kita berbuat baik, mengerjakan hal-hal baik supaya karena jadi guru. Ya. Jadi sosmed adalah saluran yang paling tepat, dan siapa yang keluar dari sosmed menurut saya tidak bisa mendefinisikan. Mana ya? Agak aneh buat saya untuk pejabat publik kalau tidak punya sosmed sekarang. Ya karena memang saluran ya. Zamannya sih. Oke, kita sudah di ujung ini. Ya. Pembicaraan ini pertanyaan terakhir. Setelah dari LSM, NGO mengkritik-kritik pemerintah, kemudian menjadi Bupati Wakatobi terutama 2 periode. Kemudian sekarang juga duduk di kursi lumayan terhormat DPR RI. What next? Apakah kita akan lihat balehonya sebagai calon gubernur Sultra? Jangan dijawab, nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya, di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak, guys. Ya pasti kepanasan, tak? Nanti kita lihat. Raim yang akan membuka rahasianya.